Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Regina Beta dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ketata pemerintahan di Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan. Sistem pemerintahan di Indonesia mengklasifikasikan menjadi 3 cabang. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menghakimi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan 2 kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system yang berarti bahasa Inggris yang berarti yaitu susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata perintah. Kata-kata tersebut berarti yang pertama, perintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh melakukan sesuatu. Yang kedua, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Yang terakhir, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Pengertian dari sistem pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas yaitu pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Yang selanjutnya, pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan kurun waktu 1945 sampai 1949. Yang kedua, sistem pemerintahan kurun waktu 1949 sampai 1950. Yang ketiga, sistem pemerintahan kurun waktu 1950 sampai 1959. Yang keempat, sistem pemerintahan kurun waktu 1959 sampai 1966. Yang kelima, sistem pemerintahan kurun waktu
1966 sampai 1998, dan yang terakhir sistem pemerintahan kurun waktu 1998 sampai sekarang. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Yang selanjutnya, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian. Yang pertama bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Sebelum diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan satu pasal yang khusus mengatur tentang cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang berbunyi, yang pertama, untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2-3 daripada jumlah anggota MPR yang harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama, amandemen yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen yang kedua, tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen yang ketiga, 10 November 2001. Dan amandemen yang keempat, 10 Agustus 2002. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, yang kedua masa Orde Baru, dan yang ketiga masa reformasi. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia: yang pertama, presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Yang kedua, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Yang ketiga, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia: yang pertama, ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua,
sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Dan yang terakhir, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas komponen yang bekerja, saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sistem presidensial. Presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, sistem parlementer. Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Dan yang ketiga, sistem semi-presidensial. Semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau disebut dengan eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Yang selanjutnya, sistem komunisme. Komunis adalah ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat reproduksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang selanjutnya, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintahan yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Yang selanjutnya, sistem liberal. Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberal mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintahan dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Bentuk pemerintahan Indonesia.
Negara kesatuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom atau otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Negara yang memiliki sistem pemerintahan yang baik yang pertama yaitu negara Denmark. Denmark merupakan negara yang terletak di utara Eropa. Ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan terbaik di dunia. Terbukti dengan indeks kemajuan sosial pada tahun 2017 mencapai sektor hampir sempurna pada peringkat kebutuhan manusia dasar. Selain dari fakta tersebut, Denmark juga dijuluki sebagai negara paling berharga. Dengan sistem perpolitikan dan pemerintahan yang mendekati sempurna. Dengan menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan parlementer, membuat negara Denmark semakin kuat dalam pengelolaan dan pemeliharaan negaranya. Di samping itu, indeks korupsi negara Denmark memiliki angka yang minim sehingga negara Denmark sudah sepantasnya menyandang predikat sebagai negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia. Yang kedua, negara Selandia Baru. Selandia Baru merupakan negara yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Negara dengan bentuk kepulauan ini merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dengan percetakan gol terbanyak dalam stabilitas politik secara keseluruhan, negara Selandia Baru memang sudah sepantasnya menyandang predikat sebagai negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia. Selain daripada itu, tingkat kekerasan dan terorisme di negara Selandia Baru sangatlah minim, dan tingkat indeks korupsi di negara tersebut sangatlah rendah, menjadikan negara Selandia Baru merupakan negara bebas korupsi. Di samping itu, negara Selandia Baru merupakan negara pertama yang memberikan hak memilih kepada wanita. Yang ketiga, Kanada. Kanada merupakan negara yang menempati setengah dari utara Amerika Utara. Negara ini menganut sistem pemerintahan demokrasi federal dengan menyatukan sejumlah komunikasi politik yang berbeda di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan pemerintah daerah yang terpisah untuk menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Bentuk pemerintahan ini mempertimbangkan realita geografis Kanada, keanekaragaman masyarakat budayanya, dan warisan dui hukum dan dui bahasa. Selain dari itu, negara Kanada juga memiliki skor tinggi dalam stabilitas politik di negaranya, terbukti dengan minimnya kekerasan dan terorisme, serta kemampuan negara Kanada untuk memenuhi kebutuhan gizi dan medis warganya. Yang keempat, negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah paling timur benua Asia. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusionalisme. Negara yang dijuluki negara tirai bambu ini merupakan negara dengan peringkat tertinggi oleh Bank Dunia untuk keseluruhan efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan supremasi hukum. Selain dari itu, di Asia sendiri, negara Jepang menempati peringkat tertinggi untuk air dan sanitasi. Akses
ke pengetahuan dasar, nutrisi, dan perawatan medis. Jepang juga memiliki indeks korupsi yang cukup rendah, layanan pendidikan yang sangat baik, dan layanan kesehatan universal. Membuat negara ini sudah sepantasnya menjadi negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia. Yang kelima, Botswana. Botswana merupakan negara yang terletak di Afrika bagian selatan. Negara Botswana menganut sistem pemerintahan demokrasi presidensial. Di Afrika sendiri, negara Botswana ini menyandang negara terbaik dalam pengelolaan sistem pemerintahan di negaranya. Selain dari itu, negara Botswana mendapatkan peringkat tertinggi oleh Indeks Hukum dan Bank Dunia. Negara ini juga memiliki tingkat korupsi yang cukup rendah. Negara ini sudah sepantasnya menyandang negara dengan sistem pemerintahan terbaik di dunia. Dan yang terakhir yaitu negara Chili. Chili merupakan negara yang terletak di benua Amerika. Negara ini menganut sistem pemerintahan republik presidensial. Negara Chili memiliki peringkat tertinggi dalam pengendalian korupsi, sehingga membuat indeks korupsi di negara ini sangat rendah. Selain dari itu, negara Chili merupakan negara yang sistem politik dan paling stabil di Amerika Selatan. Negara Chili juga memiliki infrastruktur dengan kualitas yang cukup tinggi, dan akses listrik dan juga air yang menyeluruh membuat negara ini sudah sepantasnya dinobatkan sebagai negara dengan sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan terbaik di dunia. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi sistem ketata pemerintahan di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila.